Bapak, Ibu, dan Saudara, EJK sudah menyediakan EJK sudah menyediakan kursi yang ada nama. Jadi kami sangat mendorong untuk Anda yang datang dengan pasangan, Anda suami, istri, mari duduk sesuai dengan nama-nama yang EJK persiapkan. Semua EJK mungkin boleh dorong kepada Anda yang sudah meletakkan nama atau sudah diletakkan nama, mari duduk di depan ini. Sebelah kiri saya ada yang masih kosong, sebelah kanan juga kosong. Ayo, mari duduk dengan pasangan Anda supaya kita sama-sama mendengar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Ya, silakan. EJK boleh tolong mana kursi mereka? Haleluya. Tuhan baik, amin saudara. Masih ada yang belum ada kursi? Mari penuhi kursi-kursi yang sudah diletakkan. Jika ada sesiapa yang mungkin mereka tidak hadir hari ini, mungkin jemaat yang duduk di belakang, Anda boleh penuhi kursi-kursinya. Coba cek siapa-siapa tidak hadir. Mungkin boleh duduk depan, penuhi kursi yang di depan dulu. Ya, silakan. Sudah cek? Ya, saudara mungkin boleh melihat ya, kenapa ada sesuatu yang berbeza ya. Dan hari ini kita sedang merayakan ya, kalau dunia merayakan Valentine's Day, tapi saya percaya setiap kita tiap hari adalah hari kasih sayang. Katakan amin. Kanan kiri katakan, setiap hari adalah hari kasih sayang. Haleluya, amin. So, hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu The Power of Love. Sebuah kuasa akan kasih, sebuah kuasa akan cinta. Ada? Saudara, mana kursi yang kosong? Kalau nggak ada yang datang ya, mungkin boleh diambil namanya. Siapa yang di belakang boleh persilakan ya, maju ya. Sangatlah indah kalau seandainya setiap kursi jangan ada yang kosong, oke? Sudah, EJK boleh perhatikan, ini ada 2 kursi nomor garis 2. Ada yang tak datang, mungkin dicabut namanya. Ya. Yang di baris 2. Siapa EJK yang mengatur kursi? Oke, boleh gerak dengan cepat ya. Ayo maju ke depan. Ya. Alright. Sudah? Ayo maju. Ya, ini hari kasih sayang, hari yang spesial. Kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan nanti EJK sudah menyediakan acara yang saya percaya sangat memberkati ya, sangat spesial. Jadi mari kita fokus dulu. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sangat mendorong, ayo kita bangkit berdiri ya, cari kawan, mungkin 2-3 orang, katakan, Yesus mengasihimu, aku juga mengasihimu. Ayo salam. Katakan, Yesus mengasihimu, aku juga mengasihimu. Ayo berdiri cari kawan ya, yang tidak biasa, katakan, Yesus mengasihimu, aku juga mengasihimu. Haleluya. Bersama dengan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan buka ayat Alkitab kita dengan dasar Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Siapa yang sudah pernah baca, angkat tangan. Siapa yang belum, saya harap pulang baca sepanjang ayat ini. Khususnya kitab Kidung Agung itu kitab yang sangat spesial ya. Mungkin ada banyak orang berkata, ini kitab kok perkataannya tidak baik. Bukan tidak baik, tetapi ada sebuah makna yang dalam. Oleh karena itu, mari kita belajar. Kidung Agung 8 ayat 6, ada juga di slide. Mari baca dengan kuat, 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada lenganmu. Buka Alkitab saudara kalau ada masalah ya. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Katakan wow. Katakan jiranmu kanan kiri, wow. Ternyata cinta itu dahsyat sekali. Dikatakan bahwa cinta kuat seperti maut.
kegairahan, gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Wow, jadi yang namanya cinta digambarkan itu seperti api. Itu luar biasa, bahkan seperti nyala api Tuhan. Saudara, kalau kita semakin mengikuti Tuhan, saya percaya engkau sadar nggak sadar itu kayak seperti ada api di dalam kita. Betul nggak saudara? Apalagi ketika Anda mengawali perjalanan imanmu, Anda punya pengalaman pribadi jumpa dengan Tuhan, itu engkau tidak bisa mungkin gambarkan. Tetapi engkau hampir kalau ditanya macam mana pengalamannya, engkau bisa berkata, aduh aku jatuh cinta dengan Tuhan. Karena memang kekristenan bukan hanya sekedar agama. Katakan kanan kiri, kekristenan bukan sekedar agama. Tapi kekristenan itu hubungan. Kalau engkau belum pernah sepanjang berapa tahun ikut Yesus, engkau nggak punya denyut cinta, gelora. Apa sih maksudnya jatuh cinta dengan Tuhan? Mulai hari ini saya sangat dorong, mari minta. Ada amin? Minta. Pengalaman jatuh cinta dengan Tuhan. Nah, saudara, kita kembali di ayat ini. Kidung Agung adalah satu buku yang kita semua tahu ditulis oleh seorang yang bernama siapa? Salomo. Kita kenal pribadi yang bernama Salomo. Salomo itu adalah seorang yang, wah, kalau kita mau bicara mengenai cinta ya, dialah manusia di muka bumi yang punya pengalaman bukan hanya banyak, tapi banyak, sangat banyak. Betul nggak saudara? Berapa istri dan gundi kalau digabung? Berapa jumlahnya? Istri dan gundi berapa? 1000. Tanya kanan kiri, ada nggak manusia punya wanita 1000 dalam hidupnya? Ya, saya nggak tahu lah ya, mungkin masuk Guinness keberapa, tapi saya yakin tidak ada manusia di muka bumi ya punya awek sampai 1000, saudara. Punya perempuan, dikatakan Alkitab istri dan gundik di total 1000. Jadi bayangkan saudara, tapi di hari-hari terakhir hidupnya Salomo seorang yang bahkan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hati-hati ya. Sekalipun kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika kita tidak jaga iman kita, one day iman itu bisa gugur. Nah, hari itu Salomo pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebelum dia ditabiskan dan sedang ditabiskan menjadi raja di Israel. Tuhan hari itu Allah Elohim ya, berjumpa dengan Salomo dan ditanya, Salomo kamu mau apa? Itu luar biasa, sebuah privilege, kehormatan Allah tanya manusia. Dan hari itu di dalam anugerahnya Salomo jawab, aku mau hikmat. Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta tahta yang wah luar biasa, tapi dia itu luar biasa. Salomo minta hikmat. Dan ternyata apa yang terjadi saudara? Hikmat itu seperti kunci, betul nggak? Membuka begitu banyak keajaiban. Ketika dia terima hikmat, Salomo terima tahta, Salomo terima kebijaksanaan, Salomo terima kekayaan, Salomo bahkan, nah ini dia, memiliki banyak wanita. Ini adalah sisi kekelemahannya. Tapi apa yang terjadi kita tahu bahwa sekalipun hikmat dia terima, ketika Salomo akhir hidupnya, dia itu mulai pesong ya, orang cakap, dia mulai keluar dari jalur Tuhan, dia mulai tidak ada lagi takut akan Tuhan. Salomo punya begitu banyak perempuan, ternyata karena hal seperti itu menjadikan Salomo akhiri hidupnya dengan tidak sangat baik. Saudara, pernahkah di antara kita merenungkan satu malam ya? Setiap kita hari ini saya sangat senang sekali saya melihat bahwa di dalam rumah Tuhan kita punya banyak generasi. Betul nggak saudara ya? Kalau Anda lihat di altar ya, kita sekarang sedang aktifkan anak-anak kecil
akan sangat perlu untuk melayani Tuhan. Kenapa? Setiap generasi Tuhan pasti punya rencana. Amin. Jadi jangan pandang rendah anak kecil. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Enggak, mereka luar biasa. Ketika di tangan yang tepat, maka anak-anak itu menjadi luar biasa. Jadi jangan pandang rendah. Nah, saudara, satu hal bahwa hari itu Salomo begitu sangat kecewa. Dia akhiri hidupnya dengan sebuah kegagalan. Dia jauh dari Tuhan. Yang awalnya begitu megah, begitu luar biasa. Tunggu, jangan buka dulu slide-nya ya. Tetapi akhirnya Salomo akhiri hidupnya bukan naik tetapi turun. Dan di sini dia mencatat bahwa yang namanya gambaran cinta dia katakan seperti api. Dan saudara, saya mau berkata sejujurnya, saya percaya kita semua sepakat. Yang setiap kita, khususnya yang sudah menjalani kehidupan lebih dari 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan lebih. Hidup ini pasti kita sepakat bahwa cinta itu punya sebuah power, betul? Katakan sama-sama, cinta itu ada power. Saya mau katakan dulu, ayo yang mungkin yang duduk dengan pasangannya, katakan, cinta have power, ya, have power in the love, the power of love, ya. Yang single, anda juga pasti ngalami cinta itu ada kekuatan, betul nggak? Senyum dulu kanan kiri, iya betul. Cinta ada kekuatan, tapi ada dua arah. Cinta itu menuju kemana? Nah itu dia. Yang pertama bisa dibawa kepada arah kebaikan, tetapi ada juga kepada arah yang salah, yaitu cinta menuju kejahatan. Tapi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu dan Saudara mengenai arah yang terbaik, arah yang baik, cinta yang menuju kepada arah yang baik. Saya menulis satu perkataan, ayo saya tulis tak di sini ya. Saya mau kita baca ya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kualitas hidupmu. Ya, baca lagi sambil engkau renungkan. Kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas. Sampai hari ini ketika saya merenungkan mengenai cinta lagi dan lagi, sekalipun saya belumlah berumur sangat ya, masih muda. Tetapi ketika saya merenungkan, ternyata kualitas hidup kita itu sangat dipengaruhi dengan kualitas cinta kita. Yang sepakat katakan amin. Betul nggak saudara? Betul nggak? Betul? Ya, kualitas hidup kita, next lagi, dipengaruhi, yaitu apa? Ayo baca. Sangat bergantung dari seberapa dalam atau seberapa besar kita menghayati atau menghargai kasih Allah dalam hidup kita. Saudara perhatikan ini. Roma di pasal yang kalau tidak silap pasal 11 ya, Roma pernah berkata hari itu, Paulus berkata, oleh karena kasih Tuhan, maka kita harus belajar untuk apa? Mengenal betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, apa itu? Kasih Tuhan. Kita harus kenal, saudara, apapun kondisi keadaanmu, ayo hayati betul-betul betapa dalamnya. Ketika engkau dibawa Tuhan melewati padang gurun, ketika engkau dibawa Tuhan diizinkan melewati sebuah musim kemarau, musim kering, musim kelaparan, lapar banyak hal, lapar cinta, lapar ekonomi, lapar kesehatan. Ayo belajar, hayati betul-betul, hayati, alami, resapi betapa dalamnya cinta Tuhan. Siapa di antara saudara ketika engkau sekalipun diizinkan melewati lembah ya, kalau kita pakai bahasa, lembah yang dalam, padang gurun, apapun musim, masih nggak ada di sini nih ya, denyut cinta. Engkau bisa ngucap, Tuhan engkau baik. Boleh saudara? Ada amin? Kita belajar. Ya, kalau nggak mampu pastor, teriak sama Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kita. Firman Tuhan berkata ketika engkau sudah dibaptis, maka Roh Kudus sudah tinggal dalam hidupmu.
Semua kita semua sudah dibaptis? Roh Kudus ada dalam kita. Panggil dia, panggil dia. Kalau engkau lemah, panggil dia, Roh Kudus. Bangkitkan gelora cintaku. Bahkan kalau engkau sadar saudara ya, ketika engkau nyembah, engkau nyanyi, waduh orang itu nyembah sampai berlutut, sampai berlompat, sampai aduh luar biasa, sampai nangis-nangis. Tapi engkau merasa nyembah itu hambar. Baik di gereja, baik di rumah ya. Apa yang harus kita lakukan? Minta Roh Kudus. Ayo pegang kanan kiri jiranmu ya, sesama jantina. Kalau suami istri boleh cakap buat dia, Roh Kudus sahabat kita. Roh Kudus sahabat kita. Jom panggil Roh Kudus. Kalau engkau hambar, panggil Roh Kudus. Siapa doa pagi engkau begitu sangat letih ya, nggak bisa lagi fokus. Haleluya, haleluya. Habis itu tumbang. Mari panggil dia. Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus. Ketika engkau menghadapi apapun, ayo panggil dia. Perhatikan, kualitas hidup kita sangat tergantung dari seberapa dalam dan seberapa besar kita menghargai, menghayati kasih Allah dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena cinta itu punya power yang luar biasa. Seorang bernama, slide ya, ini riset. Seorang yang bernama David Hawkins ya, beberapa saudara kenal, kalau nggak kenal nggak apa-apa, nggak salah juga, tapi saya share ya. Seorang profesor, dia itu bicara banyak mengenai kesembuhan jiwa yang sangat berhubungan dengan kesembuhan jasmani. Dia pernah menyatakan bahwa kebanyakan, di sini dikatakan, orang sakit karena di dalam hatinya tidak ada cinta kasih yang tulus dan ikhlas. Yang ada hanya kesedihan dan derai air mata. Getaran magnet kasih di bawah 200 Hz menyebabkan seorang sangat mudah mengidap berbagai macam jenis penyakit. Saudara, ini adalah riset. Dia berkali-kali berjumpa dengan pasien-pasien yang mengalami sakit. Ketika dia cek jiwa dan mentalnya, dia menemukan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah mengalami ya itu tadi banyak hal. Luka batin belum sembuh, kepahitan belum diampuni, ada banyak hal mental problem. Dia berkata bahwa kalau getaran, karena hidup ini kan ada frekuensi ya, setiap manusia itu ada frekuensi saudara. Dia getaran magnet, kalau dia kasihnya, kalau kita pakai bahasa tong kasih ya, wadah kasih dia, itu di bawah 200 Hz, itu seringkali orang akan mudah sering kena sakit. Ini riset saudara, kita pelajari ya, ayo next. Saya boleh nampak ya, kalau nggak nampak nanti saya share lah ya, kalau nggak nampak. Jadi saudara perhatikan, gambar ini dia macam kerucut ya. Semakin dia naik atas itu bicara semakin besarnya energi. Ketika orang ya, nanti saya akan share juga. Oke, next lah ya, next slide dia lebih jelas. Nah, kalau seandainya ini dari hitungan ya, saudara perhatikan, saya harap boleh nampak ya. Dari angka 1 sampai angka 9, semakin engkau perbanyak, ini akan membawa setiap kita itu semakin banyak energinya. Tapi ketika engkau melihat dari nomor 10 sampai nomor berapa itu ya saudara? Saya pun dari ya 17 itu makanya saya letak warna merah. Kalau ini yang terlalu banyak, maka energi kita seringkali lemah. Ya, dan hal-hal ini itu di sini pakai bahasa force. Maksudnya apa? Orang-orang seperti ini, orang-orang yang banyak mengalami tekanan. Dan ketika ada tekanan batin, maka apa yang terjadi? Seringkali muncul banyak jenis sakit penyakit. Dan ketika saya lihat riset ini, saya sangat setuju. Sebab di dalam Alkitab sendiri diingatkan, yaitu apa saudara? Hati yang gembira adalah apa? Ada amin? Jadi kalau seandainya
aduh pastor saya tuh sering kali migrain. Senang saja, saudara happy saja. Obatnya apa? Happy. Katakan kanan kiri, happy bah. Ya, pastor kalau saya nggak ada duit ya, macam mana obatnya? Karena manusia seringkali kalau ada duit itu kayak happy itu naturally, betul nggak saudara? Itu kayak senyum, nggak usah disuruh. Shalom pastor, ya kan? Kalau angkat telepon, pastor shalom, apa kabar? Tapi kalau udah nggak ada duit itu nggak tahu kayak mana, kayak otomatis, betul nggak? Bawaannya marah, bawaannya dengan mungkin pasangan bergaduh, ya kan? Padahal nggak ada apa-apa, ya kan? Mungkin tutup pintu salah atau kurang, ya cocok, ya kan? Nah, jadi kayak naturally. Tapi mulai hari ini kita belajar, katakan amin. Kasih high five kanan kiri, belajar bah. Makanya kenapa hal ini begitu serius? Ya, boleh naikkan sedikit dulu suara saya, nanti habis. Efesus 3, ayo buka, saya tulis tadi sini ya. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Kalau tak ada Anda buka, oke ada ya. Oke, 18, nanti kita lanjutkan 19. Kita baca ya. 18 dibaca kaum pria dulu, 19 dibaca kaum hawa. Oke, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama. Lagi-lagi ya, tidak semua. Saya tengok di sini ramai juga lelaki. Ayo kaum pria ya, semangat. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, wanita. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu menjadi dalam seluruh pengetahuan Allah. amin. Saudara, berkali-kali Paulus bahkan berkata, aku berdoa. Aku berdoa. Paulus tidak berkata, aku berdoa kau banyak duit, aku berdoa kau jadi kaya. Tapi di sini dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Dia berkata, aku berdoa. Jadi itu menandakan Paulus tahu betapa urgensinya kalau tong kasih kita itu kurang. Kalau kita itu punya kasih yang kurang betul-betul dalam, kasih kita nggak kuat dengan Tuhan, maka kita akan mudah seperti tembok keropos, saudara. Bahkan one day roboh. Ketika engkau dikhianati, ketika engkau disakiti, apa responmu selama ini? Kalau responmu seperti tadi ya, oke, balik lagi di tabel tadi ya. Naik. Oke, yang atas tadi. Ya, kalau responmu engkau dikhianati, engkau disakiti, responmu aman saja dari 1 sampai yang ke-9 ya. Engkau tetap cinta, tetap sukacita, semakin naik, tetap tenang, tetap damai. Saya percaya maka kita akan mengalami kepenuhan. Di sini dikatakan kita akan mengalami kepenuhan, seluruh kepenuhan Allah. Ada amin. Ada amin. Siapa yang tadi datang gereja masih banyak pikirannya, aku nanti pakai baju apa ya? Gak ada merun ya kan? Itu pun bisa jadi pikiran loh saudara ya. Siapa yang Anda itu mudah ya, mudah gegabah, mudah goyah, mudah tergesa-gesa. Biar hari ini kasih Kristus memenuhi hidup saudara. Ada amin. Kasih Kristus itu memenuhi engkau sampai engkau bisa berkata, kasih Tuhan cukup bagiku. Iblis dia itu kasih tembak anak panah dengan cara apapun, tidak akan bisa. Sebab kasih Kristus menguasai pikiran dan hati kita. Ada amin? Makanya kenapa saudara, pemulihan di jiwa ya, pemulihan mental ini sangat penting ya. Makanya satu hal saya teringat ya, bulan depan kita ada generasi gada besi ya. So beberapa saudara kami sangat alu-alukan. Kenapa? Karena program ini luar biasa saudara ya. Anda baca di penjelasan yang kami bagi itu luar biasa. Dia bukan hanya sekedar program atau acara, tetapi dia itu adalah satu momen kita akan mengalami sebuah pemulihan. Kami pernah mengikuti tahun lalu, itu luar biasa. Gambar diri kita dipulihkan. Kadang kita sepanjang nggak tahu ya, 20, 40, 60 bahkan ada 70 tahun. Kadang-kadang gambar dirinya belum dipulihkan.
Sehingga kita pribadi sangat susah. Ikut Tuhan, dekat Tuhan itu kayak nggak bisa, segenap hati itu susah. Kayak ada yang menghalang, seperti ada blok. Nah, itu sangat penting, khususnya kalau di antara kita punya background keluarga bercerai, broken home, ya, kita pernah dilukai, kita pernah dikhianati, bahkan mungkin sejak kecil, ya, saya nggak tahu, ya. Ada beberapa case kalau sejak kecil, ya, anda itu di baby, di dalam kandungan pun pernah ditolak. Ini sangat mempengaruhi di mental dan jiwa. Dan ini mempengaruhi di bagian apa? Roh. Sehingga ada beberapa orang dia ikut Tuhan, dia udah setia. Tapi kalau udah dengar firman, seperti pewahyuan yang dahsyat, dia nggak ngerti. Dia dengar. Tapi kayak nggak ada yang masuk, sesuatu penghalang. So kami sangat dorong, ya. Bahkan termasuk kami sangat mengalu-alukan untuk sesiapa saudara, ya, punya kawan, keluarga dari Sabah, Sarawak, ya. Kalau hari itu betul-betul nggak sempat, pastor saya dapat berkat lebih, why not? Ayo saudara, jadi sponsor, ya. Boleh hubungi kami. Pastor, kami mau sponsor. Kami sponsor tiket mereka. Kami sponsor mungkin makan mereka, ya. Tiket yuran 50 ringgit. Saudara join lah, ya. Amin. Katakan kanan kiri, join, ya. Yes. Nah, saudara, sekali lagi bahwa kasih, kalau kita kembali lagi, ya. Kalau kita punya kasih, ya, kasih itu harus ada objek untuk disalurkan. Betul nggak saudara? Nggak mungkin dia punya kasih diam-diam. Ada orang yang diam-diam tahan? Ada? Nggak mungkin. Karena kita didesain menjadi pribadi yang suka mengasihi dan menerima kasih. Ya, contoh, kalau kita cintanya ditolak, siapa yang pernah ngalami? Nggak usah angkat tangan, ya, nggak usah angkat tangan. Kalau saudara cintamu ditolak, biasa respon manusia kita apa? Ada nggak suami? Ada nggak orang yang berespon? Nggak masalah lah, gantilah, besok pun pasti ada lagi. Nggak ada. Kita kasih agape. Katakan kanan kiri, mari kita mengasihi dengan kasih agape. Ayo salam, mari kita mengasihi dengan kasih agape. Apa itu kasih agape? Ayo kita baca 2-3. Kasih tertinggi adalah agape. Kasih tanpa syarat. Kasih yang engkau harus berani berkata, aku mengasihi engkau walaupun. Aku mengasihi engkau walaupun mungkin bodimu sudah berubah, ya. Yang menikah, betul nggak? Dulu mungkin seperti luar biasa slim, ya. Sekarang lurus, ya, lurus. Aku mengasihimu walaupun apa lagi? Oh, aku mengasihimu walaupun mungkin, ya, engkau kurang duit, tidak ada duit. Kasih agape adalah kasih tanpa. Semua senyum kanan kiri. Katakan, Roh Kudus mampukan aku. Ya, jangan macam slogan-slogan dunia. Ada duit abang disayang, betul nggak? Kalau nggak ada duit apa? Ya, muda-mudi yang single, ya. Di sini masih ramai yang single, ya. Saya tengok ada seimbang laki dengan perempuan, ya. Ini salah satu apa? Pondasi. Saudara hati-hati, ya. Jangan engkau hanya melihat masa pacaran saja. Makanya perlu mata Raja Wali, kekuatan mata roh melihat, yaitu apa? Roh Kudus yang menuntun. Kalau pacaran biasanya selalu yang dibuka manis-manis saja, betul nggak? Ya, candy itu nggak ada dijual, candy pahit nggak ada. Obat lah candy pahit. Tapi manis selalu, ya kan? Tapi ketika engkau masuk dalam pernikahan, itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Katakan amin. Ya, mari kita belajar, ya. Oleh karena itu di sini kita ada tingkat umur yang berbeza. Saya percaya, oke, saya mau tanya dulu yang single, boleh angkat tangan nggak? Yang single saja. Yang single available. Nggak apa-apa, single available, single tak available, angkat tangan. Maksudnya yang belum nikah. Ya, siapa tahu jumpa jodohmu hari ini. Tinggi-tinggi. Macam malu-malu. Ya. Oke, lumayan, ya kan? Oke. Nah, saudara, saya mau berkata bahwa kita harus punya kualitas kasih itu agape loh, saudara. Ada amin?
Karena ketika kita nggak punya kualitas kasih agape, ini khususnya masih muda-mudi, sejujurnya Anda masih single, Anda harus punya pondasi dasar kasih agape, sehingga engkau menjadi pribadi tidak mudah terluka. Kasihmu itu cukup, karena apa? Jesus is enough to me. Boleh cakap macam itu? Kasih high five. Kasih high five 2-3 orang, katakan Jesus is enough for you. Ya, kuat-kuat katakan Jesus is enough for you. Amin. Jesus is enough for you. Ya, nggak usah tambahan apa-apa lagi. Kalau ditambah dengan kasih dari pasanganmu itu plus bonus ya. Biasanya kalau kerja biasa dapat gaji saja, betul? Bonus itu tiap hari ada tak? Ya mujizat kalau ada ya. Biasa bonus itu muncul bila-bila. Tetapi jangan lupa, makanya kenapa pondasinya harus apa? Dengan cepat ya, kasih agape. Di dalam seluruh hukum Tuhan, Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru disimpulkan dengan 2 hukum. Apa itu yang pertama? Kasihilah siapa? Tuhan Allahmu dengan segenap. Apalagi? Segenap, ya kan? Itu perkataan diulang-ulang, segenap. Selepas kita mengasihi Tuhan Allah kita, maka kita harus mengasihi sesama kita. Seperti siapa? Siapa di sini nggak sayang dengan dirinya sendiri? Siapa suka melukai dirinya? Siapa malas mandi? Nggak usah ini ya, nggak usah. Pastor jimat air lah pastor ya. Ya, ada orang dulu, sekali lagi saya sering ini ya. Memang saya boleh juga dia nggak boleh terlalu sering mandi pastor. Ini kulit akan terkelupas gitu ya. Jadi saya mau berkata, setiap kita mengasihi kita sendiri, makanya kita mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Ada amin? Ada amin? Boleh saudara? Bersama Yesus. Dan kasih itu saudara punya kuasa luar biasa. Kita masuk yang pertama. Kasih punya kuasa. Yang pertama, catat ya, ini penting. Kasih itu memberi identiti dalam hidup kita. Kasih harus jadi identitas kita. Kasih harus saudara. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Ayo baca ya. Ini ada 3 kuasa kasih. Yang pertama kita belajar. Oke tadi. Yang pertama yaitu kasih. Tadi balik lagi. Yaitu kasih itu identiti kita. Kedua, kasih itu memulihkan hubungan. Makanya penting dalam hidup ini kita harus ada kasih. Ketiga, kasih itu menyembuhkan. Siapa yang sakit? Biasanya orang itu perlu cinta saja. Katakan kanan kiri, kau perlu cinta kah? Amin. Sejujurnya, karena cinta itu akar kesembuhan dari banyak sakit penyakit. Katakan amin. Katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Saya berdoa ada mujizat terjadi. Dengar firman Tuhan betul-betul. Nah kita balik, kita belajar yang pertama. Kasih itu identiti kita. Kita itu dipanggil anak-anak Tuhan, orang percaya. Tapi di sisi lain Tuhan juga mau kita dikenal apa? Ayo baca 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, kuat-kuat, marilah, sebab kasih berasal dari, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal. Barang siapa tidak mengasihi, yes. Ketika kita dikatakan anak Allah, itu bukan bicara jasmani saudara, tapi itu bicara roh. Ketika kita terima Yesus, ketika kita pindah dari gelap menuju terang, ketika kita membuat pilihan, aku pengikut Kristus, maka Tuhan rindu kita punya identiti yang sama. Kita itu anak Tuhan ketika kita punya kasih. Ada amin? Kemana engkau pergi, seringkali dunia akan melihat ini. Wah, layak dia ini ya. Luar biasa, ternyata anak Tuhan. Siapa pernah engkau mendengar ya orang cakap tentang dirimu? Oh, no wonder ya. Makanya saya pun ingat ini pasti orang Kristen. Hatimu cakap saja, saya pernah. Karena dunia tidak bisa
membaca firman. Dunia bukan tidak bisa. Dunia belum bisa baca firman. Dunia tidak bisa lihat kuasa mujizat semuanya. Sekalipun bisa terjadi. Tapi seringkali dunia melihat action. Dunia sering melihat tindakan. Apa sih tanda dari anak Tuhan? Oleh karena itu, miliki kasih. Salah satu contoh Yesus, saudara, dia anak Allah, tapi Yesus pun juga adalah pribadi adalah pribadi yang bahkan sebelum Yesus masuk ke dalam pencobaan, Allah berbicara dan memberi peneguhan dengan jelas. Inilah anak yang kukasihi. Anda baca di Alkitab, jelas Allah berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan tidak lama lagi Yesus masuk kepada pencobaan. Yesus menang atau kalah? Saudara, siapa yang dalam hidupmu, engkau dan saya, sering atau pernah mengalami pencobaan? Gak ada ya, hanya satu orang, 2 orang. Yang lain gak pernah mengalami pencobaan? Setiap kita pernah. Sebelum masuk ya kepada keabadian, orang berkata, sebelum kita dipanggil Tuhan, setiap kita mengalami pencobaan. Tahu nggak apa kuncinya, saudara, supaya menang? Tanya dulu, apa kuncinya, pastor? Tanya jiranmu, apa kuncinya supaya menang pencobaan? Engkau harus sadar bahwa engkau dikasihi Yesus. Ada amin? Gak yakin, saudara? Anda sadar Anda dikasih Yesus? Amin. Siapa yang sadar Anda dikasih Yesus? Amin. Amin, amin. Wajah-wajahnya yang hopeless ini kayaknya nggak sadar, ya. Anda terus berkata, mana Tuhan? Hari ini masalahku belum habis. Mana Tuhan? Hutangku belum habis. Mana Tuhan? Pasanganku macam itu. Mana Tuhan? Saudara, saya mau berkata, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu sebetulnya salah satu, ini hal penting, bahkan bisa terjadi. Kunci jawaban yang pertama, Anda harus sadar bahwa Anda disayang Tuhan. Amin. Ada amin? Ada amin? Coba berdiri dulu, saya tes dulu. Saya berdiri. Sekarang cari kawan 5 orang ya. Ayo cepat ya. Sesiapapun, kalau boleh jangan yang biasa. Sudah, cakap. Cari kawan 5 orang. Cepat. Kalau baru dia berkenalan lah. Sudah. Oke? Sekarang saudara kumpul dengan kawanmu, cepat saja, simpel saja. Kemudian saudara cakap macam ini. Tanya dulu. Ya. Mungkin boleh di depan, boleh keluar kursi ya, biar cepat. Oke. Ya, siapa-siapa boleh masuklah. Masuk ke grup mana-mana. Oke, sekarang coba cek jiran yang ada di sampingmu ya. Yang di sampingmu. Jadi kalau boleh biar cepat, coba cek jiran di sebelah kirimu. Tangan kiri mana? Oke, cek orang yang di sebelah kiri. Tanya buat dia, selama ini kamu merasa disayang Tuhan, Pak? Oke, sudah tanya? Siapa jawabannya hanya malu-malu? Siapa jawabannya malu-malu? Gak yakin itu. Oke, sekarang orang yang ada di sebelah kananmu, cakap buat dia, mulai hari ini kamu harus sadar kamu disayang Tuhan. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Satu kali saudara, saya mengenal ada seorang dalam hidup saya ya. Saya berjumpa dengan orang ini. Saya melihat dia begitu banyak berpotensi. Saya melihat dia begitu banyak kemampuan dan kekuatan. Tetapi saya sangat sedih ketika di titik dia sebetulnya agak puncak, tiba-tiba dia jatuh, saudara. Dan dia itu susah untuk bangkit. Ketika saya memahami
Dan saya mulai kenali, karena apa? Tiba-tiba saya tergerak saja hati saya. Saya coba tanya masa kecil dia. Ternyata ada banyak masa-masa lalunya yang tidak settle. Saudara, hari ini coba semuanya bagi fokus saudara, perhatian saudara. Di dalam hidup ini, sekali lagi, setiap kita umur kita beza-beza. Setiap kita melewati sebuah kehidupan yang pada dasarnya, perhatikan, didikan keluarga mempengaruhi 80% pola hidup dan pikiran kita. 80%. Ketika kita tidak pernah untuk memahami hidup ini dan kita sendiri tidak proaktif datang di hadapan Tuhan, di altar Tuhan dan berkata, Tuhan, koreksilah aku, Tuhan, selidikilah aku, maka kita akan mengalami kehidupan yang berputar terus ya, putar, kerja, hidup, bertambah umur, happy birthday tiap tahun, tetapi kita tidak pernah mengalami sebuah breakthrough sesungguhnya. Kenapa? Have a wall. Ada tembok yang sebetulnya tanpa kita sadari, kita sendiri belum hancurkan, saudara. Izinkan hari ini Roh Kudus mengoreksi ya, sembari Anda dengar firman. Dengar, love, cinta itu bukan perasaan, tetapi cinta atau kasih itu adalah roh itu sendiri. Saudara pahami ini, ketika engkau masih melihat kasih itu perasaan, makanya engkau jatuh bangun dengan perasaan. Engkau akan susah. Tetapi ketika engkau memahami, coba pahami ya, ayat itu berkata Allah adalah kasih. Bukan Allah seperti kasih, Allah itu sendiri kasih, dan Allah itu roh. Amin, saudara. Ketika engkau belum dapat pewahyuan ini, maka tong kasihmu tidak akan pernah cukup. Percayalah, kemanapun engkau akan menjadi pribadi yang selalu kelaparan akan cinta. Dan ketika kita nggak pernah menutup atau mencukupkan tong kasih kita, maka saudara percaya engkau menjadi orang yang fragile. Tahu fragile? Rentan. Sangat mudah, seperti barangan ya. Kalau saudara mungkin di airport kah atau di beberapa orang delivery ya, barangan pecah ya kan, harus dijaga, hati-hati, nanti boleh pecah belah. Saudaraku yang terkasih, kasih itu identity. Ada amin? Dikatakan kalau engkau mengenal Tuhan, engkau lahir dari Tuhan. Tadi saya sudah berkata, itu bukan bicara jasmani, tapi roh. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa kasih itu, saudara? Sampai kalau di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Paulus, seorang yang bahkan dia sudah jumpa Tuhan. Ketika dia jumpa Tuhan, dia tiba-tiba berbalik 180 degree, bukan menjadi orang yang hidup untuk dirinya, tapi all out untuk Yesus. Sebetulnya karena apa? Ada api cinta Tuhan menyala. Jadi roh cinta itu adalah apa? Roh, kasih itu roh. Makanya engkau harus ngalami Tuhan dulu. Orang muda-mudi saya mau berkata, engkau yang bahkan belum masuk pernikahan, is very good. Dengar ini. Sebelum engkau masuk dalam dunia pernikahan, pastikan yang namanya tong kasihmu, kalau saya mau pakai bahasa, engkau harus ngalami terobosan cinta, kasih agape itu sampai di mana? Di rohmu. Maka engkau akan bisa belajar. Ternyata cinta kuat seperti maut. Cinta itu bukan perasaan, karena disitulah seringkali kalau saudara masuk ya pre-counseling, kalau pernikahan harus ada komitmen, itu adalah plus. Tapi sejujurnya engkau harus ngalami ini, pewahyuan bahwa cinta itu roh. Cinta itu identity. Makanya Allah sendiri memberi peneguhan kepada Yesus, ini anak yang kukasihi.
Saudara, kalau engkau masih kecil, engkau sering mendengar ucapan, aku disayang bapak, aku disayang mama, aku disayang bapak, aku disayang mama. Seringkali engkau akan melihat anak-anak yang seringkali mendengar ucapan, engkau dikasihi, engkau disayangi, pasti dia jadi orang yang confident. Betul? Betul tak betul? Yes, saudara percayalah, tengok, Anda tes setiap anak-anak ketika dia mulai kecenderungan, dia malu, dia takut, sebetulnya bukan dari dirinya sendiri. Ada sesuatu yang harus disembuhkan, ada identity yang harus diperbetulkan. Dia harus terima siapa? Yesus, sumber. Dia berkata, Allah adalah kasih. Itu dalam, saudara. Jadi engkau akan tidak mulai mencari jadi Avengers, pencari cinta. No, cintamu cukup karena Yesus, dan engkau menjadi agent pembawa cinta. Kedua, seorang bernama Yakub. Siapa di sini kenal ya? Saya ada kawan Yakub, pastor, bukan yang itu, tetapi ini Yakub dari Alkitab. Di dalam Alkitab ini ya kekuatan cinta ya. 7 tahun. Hari itu dia itu melihat pandangan pertama, melihat Rahel. Dia jatuh cinta. Tapi sekali lagi Bapak Rahel ya, mungkin nggak tahu ya, punya gaya darah-darah Cina, contoh ya. Karena dia apa? Buat transaksi. Oh, kamu anakku 7 tahun nikah, 7 tahun kerja, ya kan? Wah, itu luar biasa ya. Hari itu otak-otaknya ini ya, agak sedikit banyak perniagaan mungkin. Jadi dia berkata oke, ya. Karena apa? Karena cinta. Si Yakub, Alkitab berkata 7 tahun kerja nggak dirasanya berat. Siapa di sini karena cinta ya? Dari ujung Kelang sampai menuju ke Ceras pun engkau kulalui. Apalagi itu pastor ya. Dari Sabah menuju ke Australia pun aku akan datang. Ya. Tiket pesawat mahal pun kulalui, pastor. Yes. Tanya dulu kanan kiri, macam mana kau dulu? So sweet lah, ya. Ya, betul nggak saudara? Kenapa? Karena ada, katakan power. Cinta ada power. Kalau orang nggak ada power, memang nggak cinta, senang saja, betul nggak saudara? Ya, ada orang berkata, sayang, aku sayang kamu, ya, sayang terus bertahun-tahun, sayang, nggak pernah jumpa. Kalau diajak jumpa, aduh sibuk lah sayang, sibuk. Jangan-jangan ini AI. Hati-hati loh saudara, ya. Siapa di sini yang saudara punya kenalan-kenalan AI ya? Siapa tahu kau kenalan dengan robot ya? Makanya hati-hati membangun hubungan. Katakan kanan kiri, tengok, dia bukan robot, pastor. Gak ada robot di sini ya. Satu hal saudara, mari kita punya yang namanya pemahaman. Yakub itu luar biasa, makanya cinta itu luar biasa. Katakan kanan kiri itu cinta luar biasa. Ya, engkau yang bahkan ya, engkau yang sudah punya keluarga, engkau kerja keras untuk siapa? Untuk orang yang kau cintai. Itu dari mana? Cinta. Betul saudara? Engkau mau menderita untuk dia, engkau mau sengsara untuk dia. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk jiran kah? Siapa di sini kerja keras untuk jiran? Untuk jiranku, pastor, ini kayaknya bahaya ini ya kan? Salah alamat. Untuk orang yang kau cintai, betul? Karena cinta punya kekuatan. Bahkan hari itu Yakub kena tipu pun juga ya. Akhirnya ditipu, dikasih kakaknya, betul nggak? Disuruh lagi kerja 7 tahun. Bagi dia no problem, itulah cinta. Salam kanan kiri, ayo penuhi cintamu. Hidup karena cinta, amin. Termasuk melayani dengan cinta. Maka engkau nggak beban, ya. Engkau melayani dengan cinta. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Fokusnya apa? Tuhan. Jangan fokus mau dipuji. Jangan fokus mau tunggu, nanti kalau pastor salam saya pasti semangat. Gak boleh. Saya pun manusia saudara. Ada kalanya saya bisa down juga, makanya saya butuh Tuhan. Cinta kita harus karena Tuhan. Kedua, dengan cepat. Kasih itu punya kekuatan apa? Kasih punya kekuatan memulihkan hubungan. Ada amin? Siapa di antara saudara punya konflik dalam hubungan? Ya. Jangan suka lari. Katakan kanan kiri, jangan suka lari kalau ada konflik. Amin. Jangan di depan saja, yang di belakang nggak berani cakap lah. Ya, cakap kanan kiri jiranmu. Jangan suka lari-lari ya.
Ya, kalau ada konflik ya, khususnya yang menikah ya, jangan sikit-sikit, enggak lah, saya 1 minggu pulang lah, tengok saya pulang, loh, dijabar pula kan. Ada juga beberapa orang suka menjabar-jabar ya kan. Tengok suamiku, aku pulang, nggak dibawa pula bagnya kan. Padahal dia hanya memancing saja. Kalau kita ada masalah, khususnya kita yang sudah menikah, jangan lari. Ada amin? Katakan amin. Yang sudah menikah, amin. Sekalipun mungkin pasanganmu nggak di sini, jangan lari. Pasti kalau dia ngelari, ya sudah, serahkan ke Tuhan. Betul tak saudara? Ya. So, dalam hidup ini konflik itu pasti ada, masalah itu pasti ada. Tetapi mari kita belajar untuk apa? Terus punya stok mengampuni. Salah satu contoh kenapa kasih itu memulihkan. Seorang gambaran anak terhilang, seorang anak bungsu ini saudara ya, belumlah bapaknya meninggal. Ini tolong klik ya. Oke. Nah, oke, kita baca ya. Ini sudah dari tadi. Ayo baca 2, 3. Kasih memberi kita identitas yang benar bahwa kita dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu cukup sehingga kita pasti menang atas setiap. Oke, next. Oke, nah jadi di sini dikatakan bahwa pencobaan kita di dunia itu juga, atau pencobaan yang hari itu Yesus hadapi, boleh klik ya, itu sampai hari ini kita harus lewati saudara. Ada 3 pencobaan. Siap-siap saudara, supaya engkau menang, pastikan tadi engkau dikasihi. Tapi ketika engkau masuk pencobaan, jangan lupa ini memang adalah pencobaan yang seringkali gambaran dari apa? Keinginan duniawi. 3, apa itu? Pertama, baca. Keinginan. 2, keangkuhan. Setiap kita, ayo orang makin ikut Tuhan, kita minta hikmat. Kita harus kenali titik apa kelemahan kita. Siapa yang masih suka jatuh bangun di keinginan daging? Ya, siapa di antara saudara jatuh bangun di keinginan mata? Kalau mata itu apa paling sering? Kalau lelaki tengok perempuan, kalau perempuan apa? Tengok Shopee ya. Baik. Ini kejap lagi Chinese New Year ya saudara ya. Itu yang namanya ya, hot sale. Ya. Saudara hati-hati ya, senyum kanan kiri, hati-hati Pak. Nah, hati matamu, amin. Ya, ada lagu sekolah minggu berkata, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Karena apa? Karena Bapaknya suka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Amin. Hati-hati gunakan mata. Jadi mata itu ada gunanya. Wadah pastor berfungsi. Tapi hati-hati menggunakannya. Ada amin. Ketiga, keangkuhan. 3 ini saudara, kita akan terus dites selama kita hidup. Karena ini gambaran pencobaan Yesus. Next. Nah, yang kedua yaitu kasih itu memulihkan hubungan ya. Seperti siapa? Anak terhilang. Hari itu anak terhilang, bapaknya belum meninggal, bapaknya masih sehat, tapi dia sudah minta warisan. Coba tanya kanan kiri, kau pernah gak macam itu? Ya saudara, kalau bagi orang timur ini tidak baik, betul nggak? Kecuali seorang bapak sudah bagi tahu, dia tunjukkan lawyer, dia bagi tahu, oke. Tapi kalau anak minta, ini tidak baik. Sehingga hari itu anak ini sudah minta dan dikasih, tapi dia salah menggunakannya. Siapa masih ingat ini kisah ini ya? Saya tak tolong baca karena dia panjang. Tapi hari itu anak ini pakai dengan cara yang salah. Dia foya-foya sampai dia jatuh miskin, saudara. Ini dia, ini salah satu hikmat juga. Di dalam hidup ini, kalau kita belum bisa dipercaya, pegang duit banyak, jangan minta-minta. Siapa di sini engkau bisa pegang duit dan engkau punya pengendalian diri? Saya percaya
Tuhan pasti berkenan. Ada amin? Tapi ketika engkau pegang duit, waduh, engkau pikirannya udah bingung-bingung gitu. Wah, ini kejap lagi Ferrari 1 ya, Mercedes 10 ya kan. Waduh, gayanya macam itu, kayak mana lah saudara? Susah. Katakan kanan kiri, harus boleh pegang duit. Ayo kuat-kuat cakap, katakan harus mampu pegang duit. Ada amin? 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 Kasih high five kanan kiri, kau pasti jadi orang diberkati Tuhan. Sekejap lagi kau terima berkat Tuhan. Ayo kasih high five. Siapa tahu high five-nya itu urapan ya. Cakap, engkau pasti diberkati Tuhan. Kejap lagi tengok bank account ya. Amin? Amin? Kayaknya nggak banyak yang yakin lah. Saudara, Chinese New Year ini salah satu peluang, betul nggak? Ya kan, pintu terbuka, ya kan, bilang kalau namanya kekayaan orang fasik turun dalam hidupku, amin. Kan sudah banyak diajari, perintahkan malaikat ya, malaikat membawa berkat Tuhan. Tapi jangan lupa, ketika engkau terima berkat yang ajaib, jangan bingung-bingung, ya kan. Nomor 1 tengoknya nomor 1 selalu. Sopilas ada. Aduh Tuhan, malaikat Tuhan di atas bilang pening Tuhan. Kalau macam ini duitnya bagus saya pindahkan ke orang lain. Haleluya. Katakan kanan kiri, itu bukan kamu, bah. Kamu pasti punya hati untuk Tuhan, amin. Kalau kau diberkati Tuhan, jangan lupa nomor 1, muliakan Tuhan dengan hartamu. Siapa masih belum beres persepuluhan di tahun ini? Cakap, bereskan, supaya malaikat gak pindahkan duit dalam hidupmu. Amin. Ya, belajar, utamakan Tuhan. Kalau engkau lihat orang kesusahan, belajar suka memberi. Ada amin, saudara? Ya, mari kita belajar dapat dipercaya. Nah, kita kembali, yaitu apa? Anak hilang ini gak bisa dipercaya. Anak bungsu ini gak bisa dipercaya. Seberapa besar pun berkat buat dia, haleluya, habis. Bapaknya kecewa, tetapi inilah kasih agape ini luar biasa. Ketika tiba-tiba dia dapat pewahyuan, balik. Satu hal, kalau kita salah, kuncinya 1, 2026. Kalau dulu Tahun yang lalu kita pernah buat kesalahan, 2026, kuncinya apa? Supaya dipulihkan, balik pulang. Balik bukan pulang kampung, tapi kembali ke dalam kasih Bapa. Kasih Tuhan memulihkan. Ada amin? Siapa yang keluargamu sedang berantakan, siapa tahu karena engkau lama gak pernah doa, ya, digoyang sikit sama iblis. Hati-hati saudara, goncang apapun, kasih itu memulihkan. Ada amin? Ada amin? Gak yakin saudara, kasih itu memulihkan tak? Tapi turunkan pencobaan yang ketiga tadi. Apa itu? Potong keangkuhan hidup. Humble yourself. Hari ini kita deklarasi, bulan ini pendoa memberi ya namanya deklarasi Hineni. Apa itu Hineni? Ada yang tanya saya, Pastor, Hineni itu apa? Ya kan nggak ngerti juga karena bahasa Ibrani. Hineni itu Yes, I am Lord. Itu bicara mengenai kita belajar meletakkan ego kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Ada amin? Yes, I am Lord. Ketika Yeremia, Tuhan berkata, aku mau panggil engkau. Yeremia berkata, ini aku, utuslah aku. Siapa di sini dari Sabah Sarawak? Ya, ayo dari Sabah Sarawak, angkat tangan. Siapa yang keluargamu sampai 2026 masih, maaf saya belum pernah pergi gereja? Ada enggak engkau tangisi dia? Ada enggak engkau betul-betul syafaat untuk dia? Atau engkau hanya tanya tiap-tiap balik kampung, ada duit enggak? Ada duit enggak? Duit saja. Saudara, 2026 biar ini menjadi tahun pembalikan keadaan. Ada amin? Dunia ngeri loh saudara. Anda tengoklah semua di media sosial, dunia makin gelap. Bahkan beberapa negara sudah memberikan amaran gawat darurat, emergency. Kalau dunia sudah begitu emergency, kita santai-santai, roh kita nggak pernah terbangun, bacaan kita nggak pernah, doa pun malas, bahaya saudara. Katakan kanan kiri, bahaya bah. Mari ya, dorongan yang Tuhan rindu, mari
Ya, mari saudara. Tuhan mau berkata, come back. Ada satu lagu ya kan bahasa Inggris tapi I'm coming back to the heart of worship. Katakan ke Tuhan, Tuhan aku mau balik Tuhan. Aku mau beri hatiku, aku mau beri hidupku, biar hidupku masuk dalam sebuah penyembahan. Mari saudara, maka percaya kasih itu memulihkan. Mungkin keluargamu yang selama ini kacau ya. Maaf kata bahkan salah satu kekacauan sering timbul kalau kita nggak sadari. Mungkin karena kutuk keturunan. Maka Tuhan mulai singkatkan. Ini jangan-jangan seperti ini. Ini jangan-jangan seperti ini. Ini penyakit nggak biasa. Maka engkau mulai melihat dengan cara Tuhan melihat. Engkau pakai kacamata itu berbeza. Mulai belajar. Ketiga, dengan cepat. Apa kuasa kasih? Nah ini saya suka sekali. Katakan sama-sama, kasih itu salam kanan kiri. Kasih itu menyembuhkan. Love heal sickness. Kasih itu menyembuhkan saudara. Suami dan istri kalau ada masalah, siapa tahu karena kurang stok kasih sayang. Saya pakai kata stok ya. Kenapa? Karena harus memang banyak stok. Ada amin? Siapa di sini hubunganmu dengan orang tuamu, bapak ibumu bertahun-tahun gaduh, jumpa gaduh, di video call gaduh, di telepon gaduh. Siapa tahu engkau kurang kasih sayang. Maaf kata, engkau banyak kasih sayang, dia nggak mengerti. Dan disitulah Tuhan mau pakai hidupmu jadi agen pembawa kasih sayang. Ada amin? Kuncinya yaitu apa? Next. Ayo baca semua di dalam nama Yesus. Katakan di dalam kasih. Kuat-kuat di dalam kasih. Kasih yang sempurna. Siapa sampai 2026 sering takut, sering khawatir, sering cemas, berarti kasih kita belum sempurna. Roh kita harus bangkit, dekat dengan Dia, punya hubungan makin dalam dengan Tuhan. Oke, next. Kita harus bangun makin intim ya. Dampak kasih yang menyembuhkan. Ayo, Anda kaum Adam baca dulu 1, 2, 3. Kasih yang tulus mengalahkan rasa takut, kecerdasan, keputusan, mengubah suasana menjadi lebih hidup dan damai. Ada amin. Saudara, kalau Anda jumpa dengan orang yang pembawa kasih kemanapun, pasti Anda itu merasa apa? Damai, happy, nggak takut, betul nggak? Ayo kaum Hawa baca 2, 3. Ketika manusia menerima kasih, mereka dimampukan untuk apa? Membagikan kasih yang sama kepada sesama. Dan saudara mau dipakai Tuhan hari-hari ini? Nomor 1, jangan fokus duit saja ya. Fokus apa? Kehendak Tuhan. Katakan, pakai aku Tuhan. Bahkan Anda yang ada di tempat kerja, kemanapun engkau ada, engkau bekerja mungkin di tempat kerjamu, engkau tengok kawanmu, dia ini kayaknya susah-susah, senang saja. Tidak harus kasih itu memberi dalam hal keuangan. Kalau engkau nggak ada, jangan dipaksa. Tapi engkau bisa berdoa untuk dia. Ada amin? Engkau boleh sapa dia. Kalau engkau ada berkat lebih, maka keluar, bukalah poketmu. Ada amin? Poket ini pun juga harus punya kasih. Katakan, poketku harus punya kasih. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Weh, kalau udah cakap poket ini pastor panas lah ya. Gak. Anak Tuhan tidak ya. Mari belajar saudara. Next. Ya, ini ayat terakhir. Tapi sebelum ini saya mau berkata, bagaimana kasih itu bisa menyembuhkan? Kekuatan yang sangat penting yang saya mau share yaitu apa? Pengampunan. Pengampunan. Bahkan saya mau berkata, di dalam dunia pernikahan, pengampunan itu seperti nafas. Kalau suami dan istri tidak punya stok kekuatan, bilik pengampunan lebih, engkau akan sangat mudah dijabar oleh iblis. Karena pada basicnya manusia ini dari daging. Kalau sudah bicara ego, dua-dua pasti punya pedang sendiri, betul nggak?
Makanya kalau saya jumpa pasangan, saya selalu bilang, oh welcome to the Kung Fu Club. Kalau orang tidak punya kekuatan roh, maka yang ada dia pakai kekuatan daging. Dia akan merespon segala sesuatu dengan daging. Makanya di dalam sebuah hubungan, Anda dan saya, kita diminta belajar seperti Yesus. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang bisa berkata, walaupun engkau menyakitiku, aku akan tetap mengasihimu. Ada amin? Walaupun engkau merugikanku, aku tetap mengasihimu. Walaupun engkau mengkhianatiku, aku tetap mencintaimu. Boleh saudara? Anda-anda yang hari ini pasanganmu tak di sini, bolehkah engkau berkata, Tuhan, walaupun dia belum menginjakkan kaki ke gereja, aku tetap mengasihi dia. Dan berdoa untuk dia sampai satu kali kakinya akan datang ke gereja. Ada amin? Ada amin? Karena kasih itu memberi. Mara muda-mudi di sini juga saya dorong ya. Tadi yang anda masih single, satu hal ini pegang. Sebelum engkau masuk dalam sebuah dunia pernikahan, pegang ini erat-erat. Engkau harus punya banyak kunci pengampunan. Karena pengampunan itu nafas. Percayalah, pengampunanmu berhenti, nafasmu dalam pernikahan pasti berhenti. Banyak hal akan makin kacau dan engkau semakin menjemput siapa? Iblis menghancurkan keluargamu. Tetap belajar saudara. Saya juga belajar. Kita belajar sama-sama. Ada amin? Ada amin muda-mudi? Saya berdoa engkau akan berjumpa dengan pasangan hidup yang tepat, di waktu yang tepat, dan di umur Anda yang tepat. Karena ketika umur dan juga usia Anda tidak tepat, itu sangat mempengaruhi bagaimana engkau menang di dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu perhatikan, apa tadi yang tepat? Di waktu yang tepat, di umur yang tepat. Oh iya, ditampakkan. Betul-betul di tempat yang tepat. Ada amin? Kalau saudara jumpa di diskotik, nanti dia tobat tuh pastor. Boleh nggak saudara? Boleh? Oh boleh, siapa yang jangan nggak boleh? Tapi ingat, 1,0,0,0, nggak tahu berapa ribu kecenderungannya. Bisa, karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Persoalannya, apa Anda bisa berjalan dengan dia? Apakah engkau bisa menjalani kehidupan pernikahanmu dengan orang seperti itu? Itu semua pilihan di tangan penumpang. Betul nggak saudara? Anda mau pilih bus apa? Anda mau pilih transport apa? Anda mau pilih aeroplane apa? Kepilihan di tangan penumpang. Tapi pastikan Anda tidak pernah komplain ketika Anda sudah memilih pernikahan itu seperti apa. Anda masuk dalam sebuah rumah dan rumah itu harus dikunci. You cannot turning back. Itulah pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen, nanti sebentar ya, kita akan masuk dalam sebuah masa sesi acara demi acara, yang dimana acara ini bukan hanya sekedar acara, tapi merupakan sebuah apa? Sebuah momen ilahi. Kita di-refresh kembali, diingat kembali. Pernikahan Kristen, pernikahan yang berbeza dari agama yang lain. Sebab pernikahan Kristen itu dijaga dengan covenant, perjanjian. Makanya Anda yang menikah dalam Tuhan Kristen, Anda akan mengucap janji nikah. Dan janji nikah, maaf kata, bukan janji nikah macam budak sekolah minggu. Janji-janji ya, besok pakai baju merah. Oh, bukan seperti itu. Tetapi sebuah janji yang Allah sendiri dan malaikatnya menjaga. Makanya kenapa pernikahan itu harus dibuat di gereja, di tempat awam, di tempat umum, sehingga apa? Gereja itu bicara gereja, Tuhan dan manusia melihat.
Itu sama dengan bahwa hubungan harus dideklarasikan, bahwa si E dengan si B di hadapan Tuhan dan manusia itu sah. Kalau orang menikah sembunyi-sembunyi, maaf, tetapi itu pernikahan pasti ada sesuatu. Tapi kalau pernikahan yang betul-betul sah, pernikahan harus di hadapan di gereja, itu karena manusia, Tuhan dan manusia harus jadi saksi. Ada amin? Kita baca ayat terakhir, mari kita bangkit berdiri, kita belajar punya kasih agape yang dari Tuhan. Haleluya. Kalau terlalu kecil, saudara boleh buka Alkitab saudara masing-masing ya. Ya, dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat kita baca terlebih dahulu. Siap saudara? Oke, very good, sudah besar. Oke, ya. Semua baca ya. Mudah-mudi kuat-kuat baca. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara mau belajar mengasihi, amin? Setiap hari hidup kita penuh kasih. Apakah Anda sudah menikah, belum menikah? Kasih kepada Tuhan, kasih kepada pasangan, kasih kepada orang tua, bapak ibu kita, kepada sesama. Mari kita bangun hubungan kita dengan dasar kasih. Mari kita berdoa.